Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai sinusoida, fasor, dan impedansi sebagai dasar untuk analisis rangkaian kita dengan menggunakan sumber AC. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu sinyal sinusoida sebagai lambang dari sumber AC. Jadi sinyal sinusoida itu ada beberapa parameternya. Dia dirumuskan dengan VT adalah Vm sin omega T ditambah dengan fasa. VT itu adalah tegangan sesaat, jadi tegangan saat T. T-nya akan diganti dengan waktu tertentu, jadi sinyal AC itu nilainya berubah terhadap waktu. Kemudian Vm-nya adalah amplitudo maksimum. Omega adalah kecepatan sudut dalam radian per second atau dinyatakan dalam 2πf. Dengan F-nya adalah frekuensi sinyal dalam satuan Hertz. Kemudian T-nya adalah waktu dalam second, jadi semuanya pakai satuan SI. Kemudian θ-nya adalah beda fasa dalam derajat atau dalam radian. Jadi tergantung perhitungan kita. Kalau misalnya θ-nya ini dalam derajat, maka pi-nya adalah 180 derajat. Jadi kalau θ-nya derajat, maka nilai pi itu adalah 180 derajat. Maka di kalkulator kalian nanti sinusnya adalah modenya mode degree, mode derajat. Kalau misalnya perhitungannya dalam radian, maka θ-nya dalam radian, pi-nya adalah 3,14. Nah, untuk kalkulatornya, mode kalkulatornya itu modenya radian. Gitu. Jadi harus diperhatikan nilai θ dan nilai omeganya. Kemudian T itu adalah periode, F-nya frekuensi. Oke, jadi misalnya ini adalah sinyal sinusoida. Saya punya sinyal sinusoida seperti ini. Vm itu adalah amplitudo maksimum. Jadi di puncak. Kita punya amplitudo maksimum, kemudian ada lagi namanya adalah amplitudo peak to peak. VPP, nilai tegangan peak to peak. Itu adalah dari puncak ke atas sampai ke lembah. Jadi dari bawah sini sampai atas. Karena sinyal sinusoida itu sifatnya dia adalah simetris periodis. Jadi berulang dalam waktu tertentu, jadi satu puncak, satu lembah, kemudian berulang lagi, puncak lagi, lembah lagi. Kemudian simetris, nilai puncaknya akan sama dengan bagian dari lembahnya. Sehingga kita punya VPP, tegangan puncak ke puncak itu dari atas ke bawah, nilainya adalah 2 kali V maksimum. Jadi VPP, peak to peak, itu nilainya adalah 2 kali VP. VP itu nilai V peak atau nilai amplitudo maksimumnya. Jadi seperti ini, yang puncak atas nilainya adalah Vm, yang bawah nilainya adalah min Vm. Tapi untuk amplitudonya berarti 2 kalinya, absolut. Ini absolut, tapi dia nilainya negatif gitu. Jadi untuk V peak to peak itu adalah 2 kali dari tegangan maksimum. Kemudian kita punya periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang penuh dalam second. Jadi kalau seperti ini, satu gelombang penuh untuk sinyal sinusoida itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Nah, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan sinyal ini untuk membentuk satu puncak dan satu lembah, yaitu periodenya adalah T. Misalnya saya punya sinyalnya seperti ini. Ini 5 misalnya. Kemudian di sini 10, ini satuannya second, yang ini volt. Maka nilai amplitudo maksimum itu adalah 5 volt. Kemudian nilai peak to peak 2 kalinya yaitu 10 volt. Nah, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Berarti ini satu gelombang, satu puncak, satu lembah. Nilainya adalah 10 second.
Kemudian kita punya lagi frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan tiap satuan waktu. Nah, hubungannya frekuensi dengan periode F itu nilainya adalah 1/T. Begitu pula dengan T nilainya adalah 1/F. Jadi hubungan antara periode dan frekuensi itu adalah berbanding terbalik. Sehingga kalau saya punya sinyal yang seperti ini, periodenya adalah 10 second, maka frekuensinya adalah 1/10. Itu 0,1 satuannya Hertz. Seperti itu. Nah, kemudian ada beda fasa. Beda fasa itu dapat kita jabarkan dengan dia mulai sinyalnya dari mana. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu fungsi sinyalnya itu sinyal sin, fungsi sin atau fungsi cos. Kemudian mulai sinyalnya dari mana. Misalnya yang merah, sinyal merah yang garis lurus ini, yang bukan garis putus-putus, itu fungsinya adalah Vm sin omega T. Dia mulainya fasanya adalah 0. Plus 0. Jadi kenapa plus 0? Karena ketika kita masukkan omega T-nya ini 0, jadi ini selalu titik 0. Ketika dimasukkan 0, sin 0 itu adalah 0. Maka ini sin omega T fasanya 0 derajat. Kemudian yang garis putus-putus, dia mulainya tidak dari 0, jadi ada lebihan. Dia mulainya dari V maksimum. Maka ada beda fasa antara yang garis putus-putus dengan yang garis lurus ini, yang garis penuh. Nah, berapa beda fasanya? Kita lihat dia ketika 0, jadi kita lihat maksimumnya ketika 0, dia mencapai nilai maksimum. Nah, sinus, sin itu kalau 0 derajat, maka nilainya 0. Kalau 90 derajat, maka dia nilainya maksimum. Maka ketika di omega T sama dengan 0, ternyata nilainya maksimum. Berarti nilai sinusnya ini hasilnya maksimum, yaitu 1. Berapa sin yang menghasilkan 1? Sin yang menghasilkan 1 itu 90 derajat. Maka V2 adalah Vm sin omega T plus 90 derajat. Seperti itu. Jadi ada beda fasa. Tergantung mulainya dia sinyalnya dari mana di titik 0. Kemudian ada lagi, misalnya ternyata sinyalnya itu mulainya dari bawah. Yang biru ini. Jadi dia mulainya 0, tapi kemudian dia lanjut ke lembah. Jadi 0 tapi lanjutnya negatif. Kalau yang garis merah penuh, yang garis merah penuh, yang fasanya 0, itu dia 0, kemudian dia dilanjut ke puncak. Jadi lanjutan nilainya adalah positif. Nah, sekarang mulainya dari 0, lanjutannya ke negatif. Berarti dia ada di kuadran yang berbeda dengan sinyal yang pertama ini, yang merah yang garis lurus. Berapa untuk fasanya? Nah, karena dia ada di kuadran yang berbeda, berarti ini kita lihat lagi, kita punya nilai sudut itu kan 360 derajat. Berarti selain 0, dia punya 180 derajat. Ini juga nilainya 0, tapi dia akan lanjut ke negatif. Maka sinyal yang biru ini, misalnya ini V3 adalah Vm-nya sin omega T plus fasa. Fasanya adalah 180 derajat. Oke, kemudian misalnya saya punya lagi yang hijau sekarang. Nah, yang hijau dia adalah kebalikannya yang merah garis putus-putus. Jadi dia mulainya dari nilai maksimum hanya saja di bawah, jadi minusnya. Berapa fasanya? Kita lihat di sini kita punya kuadran yang lain dari 90 derajat itu adalah 270 derajat.
Maka sinyal yang hijau ini, misalnya V4, adalah Vm dikalikan sin omega T plus sudutnya adalah 270 derajat. Seperti itu. Atau kalau misalnya kita punya kuadran seperti ini kuadran 1, 2, 3, 4. Sin 270 itu ada di kuadran 4 ini. Dia adalah kebalikannya, mirrornya dari kuadran 1. Ini berlaku untuk sin ya. Kalau untuk cos maka fasa dan aturan derajatnya beda. Sehingga dia bisa dikatakan Vm sin omega T bukan lagi plus 270 karena mirrornya yang di kuadran 1, maka dia adalah min 90 derajat. Jadi plus 270 derajat sama dengan minus 90 derajat. Itu untuk yang sin. Oke, kalau untuk yang cos, misalnya saya punya sinyalnya cos itu aturan sudutnya berbeda dengan sin. Jadi kita bisa lihat kalau cos 0 itu nilainya malah maksimum, cos 90 nilainya adalah 0. Maka kalau sinyal yang hijau ini, dia mulainya di maksimum. Maka sinyalnya ini V1 adalah Vm, sinyalnya cos omega T, fasanya 0 derajat. Jadi kalau sinus tadi yang merah putus-putus itu fasanya 90 derajat, tapi sekarang kalau yang fungsi cos maka fasanya 0 derajat. Kemudian kalau mulainya seperti ini, maka V2 kalau untuk cos dia adalah Vm cos omega T plus 90 derajat. Jadi itu untuk fasa tergantung mulainya dari mana. Oke, contohnya misalnya seperti ini, cari nilai amplitudo maksimum, fasa, periode, dan frekuensi dari sinyal sinusoida Vt adalah 15 sin 628T plus 30 derajat volt. Kemudian cari nilai tegangan sesaat ketika T-nya adalah 50 milisecond. Oke, jadi persamaan sinyal sinusoidanya Vt adalah 15 sin 628T plus 30 derajat volt. Dari yang awal tadi kita tahu ada persamaan umum sinyal sinusoida, yaitu Vt adalah Vm sin omega T plus fasa. Maka 15 ini adalah Vm. Vm-nya 15, satuannya volt. Kemudian omega-nya adalah 628. Nah, fasanya T-nya adalah 30 derajat. Theta-nya 30 derajat. Nah, yang dicari ini amplitudo maksimum sudah ketemu, fasanya sudah, periode dan frekuensi itu bisa kita dapatkan dari nilai omega. Jadi nilai omega itu tadi adalah 2πf. Nah, kalau dilihat dari omega, ketika omeganya diketahui 628 rad per second, bukan diketahui 2pi kemudian f, maka pi-nya adalah pi radian, yaitu 3,14. Jadi beda antara, misalnya ini Vt adalah 15 sin 4
pi-T plus 30 derajat. Ketika 4 pi-T, maka dia adalah ini 2 pi-F. Pi-nya tetap 2, maka F-nya adalah 2 Hz. Pi-nya tergantung ini fasanya. Kalau fasanya derajat, maka pi-nya 180 derajat. Nah, tapi berbeda ketika sudah nilainya adalah 628. Ketika omeganya adalah 628 radian per second, maka nilai pi-nya adalah 3,14. Sehingga untuk mencari 2 pi F, 628 adalah 2 dikalikan pi-nya 3,14 dikali F. 628 adalah 6,28 dikali frekuensi, sehingga frekuensinya adalah 100 Hz. Nah, karena sudah ketemu frekuensinya 100 Hz, maka untuk mencari periode adalah 1 per frekuensi, yaitu 1 per 100, atau 0,1 second. Oke, ini adalah parameter dari sinyal sinusoida. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai tegangan sesaat ketika T-nya adalah 50 milisecond. Jadi kita masukkan T-nya ke persamaan Vt, berarti tegangan ketika T-nya diketahui tadi 50 milisecond. Adalah 15 sin 628, nah T-nya dimasukkan dalam second, sehingga 50-nya 50 mili dijadikan second, yaitu 50 dikali 10 pangkat min 3. Ditambah dengan fasanya 30 derajat. Sehingga ini adalah 15 sin